Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas satu materi yang cukup penting dalam bidang ilmu kita, yaitu tentang teorema limit pusat. Dan ini menjadi salah satu materi inti di dalam mata kuliah pengantar statistika matematika 1. Oleh karena itu, saya sangat berharap Anda setelah mengikuti materi ini bisa lebih paham kenapa pada mata kuliah yang lain nantinya akan menggunakan dasar teorema limit pusat ini untuk aplikasinya. Seperti apa teorema limit pusat? Akan kita lihat. Oke, sebelum kita membahas tentang teorema limit pusat, terlebih dahulu saya akan mereview tentang apa yang disebut sebagai hukum bilangan besar Bernoulli. Ya. Nah, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel random dari distribusi Bernoulli dengan parameter P tertentu dengan barisan sampel proporsi yaitu P1, P2 sampai dengan Pn, di mana kita definisikan suatu variabel random Wn dan Wn ini adalah Pn hat yang tidak lain adalah Yn per N. Dalam hal ini, kalau kita gunakan deret ekspansi, yaitu E berpangkat mu, ini sama dengan 1 plus mu kuadrat per 2, dan seterusnya, maka dengan menggunakan mu-nya itu adalah T per N, kita akan memperoleh MGF dari variabel random Wn sebagai berikut. Jadi MWN T, MGF dari Wn tidak lain adalah P, E berpangkat T plus H pangkat N. Ini adalah MGF dari binomial. Nah, karena kita menggantikan mu itu adalah T per N, seperti itu, maka sekarang bentuk E berpangkat T ini bisa kita ubah menjadi 1 plus T per N, jadi mu-nya adalah T per N, mestinya setelahnya adalah plus T kuadrat per N kuadrat per 2, dan seterusnya, kemudian plus H berpangkat N. Oleh karena itu kita peroleh P plus PT per N, dan seterusnya, kemudian plus H. Kita ingat P plus Q berapa? Ya, P plus Q adalah 1. Ya. Sehingga kita memperoleh di sini adalah 1 plus PT per N, dan untuk suku-suku yang lainnya kita tuliskan sebagai DN per N. Deret-deret yang lain kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ketika kita mengambil suatu N yang nilainya tak terhingga, maka dalam hal ini suku Dn per N dengan N mendekati tak terhingga, kita akan memperoleh Dn per N itu adalah 0. Sehingga suku ini seringkali kita abaikan. Oleh karena itu, bentuk dari MGF daripada variabel random Wn bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 1 plus PT per N berpangkat N. Dan kalau kita ambil limitnya di sini, limit N untuk N-nya menuju tak terhingga,
dari MGF MW NT, maka kita akan memperoleh hasilnya yaitu E berpangkat PT. Ya. Nah, saya kira Anda bisa melihat kembali bagaimana bentuk-bentuk khusus dari suatu limit, di mana ada bentuk pangkat, ada bentuk pembagi pada ruasnya, dan itu berlaku untuk N tak terhingga. Silakan dilihat kembali pada materi sebelumnya. Ya, jadi inilah limit untuk N mendekati tak terhingga dari MGF variabel random BNT, yaitu E berpangkat PT. Ada yang ingat? MGF siapakah ini? Ya, jadi ternyata kita memperoleh bahwa MGF ini atau E berpangkat PT ini tidak lain adalah suatu MGF dari distribusi yang di-generate pada nilai Y sama dengan P. Ya, oleh karena itu PN hat dia konvergen stokastik di titik P untuk ukuran N yang tak terhingga. Ya, nah inilah hukum bilangan besar Bernoulli. Nah, sebagai contoh kita akan melihat terkait dengan hukum bilangan besar Bernoulli ini. Ya, jadi kalau misalkan barisan variabel yang distandarkan yaitu Y1, Y2 sampai dengan Zn, di mana Zn ini adalah Yn minus Np dibagi dengan N akar Nphi. Ya. Nah, dengan notasi yang kita sederhanakan, di mana sigma N itu adalah akar Nphi, maka kita akan mempunyai bentuk Zn, itu adalah Zn per sigma N, dikurangi dengan Np per sigma N. Ya. Dengan menggunakan deret ekspansi, kita akan memperoleh bahwa MGF dari variabel random Zn, yaitu MZNT, itu adalah E berpangkat minus NPT per sigma N dikalikan dengan PE berpangkat T per sigma N plus Q berpangkat N. Ya, coba kita lihat sekali lagi. Jadi MZNT, kalau kita tuliskan ekspektasi E berpangkat TZN, ekspektasi T dalam kurung Zn per sigma N minus NP per sigma N. Oleh karena itu, E berpangkat ini bisa kita pecah menjadi E berpangkat Zn per sigma N kali E berpangkat minus NP per sigma N. Oleh karena itu, kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, sekarang bentuk E berpangkat minus PT per sigma N akan kita uraikan sebagaimana pada hukum bilangan besar Bernoulli tadi. Ya, kita uraikan seperti ini. Ya, oleh karena itu kita akan mendapatkan di sini bahwa MGF dari variabel random Zn, MZNT, tidak lain adalah 1 minus PT dibagi dengan sigma N plus P kuadrat T kuadrat per 2 sigma N kuadrat dan seterusnya. Demikian halnya untuk yang ruas sebelah kanan, yang E pangkat T per sigma N, kita bisa uraikan seperti ini. Ya, dengan menambahkan T kuadrat per 2N dan mengurangkan dengan T kuadrat per 2N, maka perkalian ini bisa kita tuliskan sebagai 1 plus T kuadrat per 2N plus suatu deret yang tidak kita tuliskan di sini per N kemudian berpangkat N. Nah, kalau kita ambil nilai N tak terhingga, maka kita akan mendapatkan dN per N ini akan mendekati 0. Oleh karena itu, limit untuk N mendekati tak terhingga dari MGF MZNT, kita akan memperoleh limit N mendekati tak terhingga 1 plus T kuadrat per 2N plus 0, begitu. Ini tidak lain adalah E berpangkat T kuadrat per 2. Ya, saya percaya Anda masih ingat. MGF-nya siapa dalam hal ini? E pangkat T kuadrat per 2. Ya,
Tidak lain ini adalah MGF dari distribusi normal standar. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini ternyata Zn dia akan konvergen dalam distribusi ke variabel random Z yang berdistribusi normal standar. Ya. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana hukum bilangan besar Bernoulli. Ya, seperti itu. Kita akan lihat tentang teorema limit pusat. Oke. Bagaimana teorema limit pusat itu bisa diuraikan? Ya. Saya berharap Anda bisa lebih cermat untuk materi tentang teorema limit pusat ini. Jika X1, X2 sampai dengan Xn, ini adalah sampel random dari suatu distribusi dengan min mu dan variansinya itu berhingga, maka distribusi pendekatan dari peubah acak Zn, di mana Zn-nya adalah sigma xi minus n mu dibagi dengan sigma akar n, maka akan mendekati normal standar. Atau dalam hal ini, Zn akan konvergen dalam distribusi ke distribusi normal standar Z01, ya, normal 01 yang sering kita kenal dengan distribusi Z. Ini berlaku ketika N-nya adalah tak terhingga. Buktinya seperti apa? Kita akan lihat. Kita misalkan MT ini menotasikan MGF dari satu bentuk X min mu. Ya. Jadi sekali lagi MT ini adalah MGF dari X min mu. Jadi MX min mu T. Dengan catatan bahwa ketika kita ambil di sini T-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan MT sama dengan 0 itu adalah 1. Dan tentu Anda masih ingat, kalau kita punya sebuah MGF, maka turunan pertamanya terhadap T sama dengan 0, tidak lain berupa apa? Ada yang masih ingat? Ya. Turunan pertama dari MGF dengan mengambil T-nya sama dengan 0, tidak lain dia adalah ekspektasi X. Dalam hal ini kita punya MGF dari variabel random X. Tentu saja kalau sekarang yang kita punya bentuknya adalah X min mu, maka turunan pertama terhadap MGF untuk bentuk X min mu tidak lain adalah ekspektasi X min mu, seperti itu. Coba Anda lihat di sini, ekspektasi X min mu tidak lain sama dengan apa? Ya, ekspektasi X dikurangi dengan ekspektasi mu. Ekspektasi X itu adalah mu, ekspektasi mu itu adalah mu, sehingga mu minus mu itu adalah 0. Ya. Nah, turunan kedua dari suatu MGF, masih ingat? Kalau MXT itu adalah MGF dari variabel random X, maka turunan kedua dari MGF-nya berupa apa? Ya, tidak lain dia adalah ekspektasi X kuadrat. Nah, kembali lagi, karena yang kita punya adalah X min mu, maka turunan kedua dari MGF dengan mengambil T-nya sama dengan 0, tidak lain adalah ekspektasi X min mu kuadrat. Begitu, ya. Dan siapakah ekspektasi X min mu kuadrat? Tidak lain dia adalah sigma kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan bantuan ekspansi dari Taylor untuk suatu C antara 0 sampai dengan T. Ya. Jadi, MGF daripada X min mu ini bisa kita uraikan seperti ini menggunakan deret Taylor. Ya. MT sama dengan M0, kemudian ditambah M aksen T sama dengan 0T, ditambah dengan turunan kedua untuk C antara 0 sampai dengan T, T kuadrat per 2.
M0 itu adalah 1, turunan pertama dengan T-nya 0, kalikan T itu adalah, ini tadi adalah 0, sehingga yang tersisa adalah 1 plus turunan kedua untuk suatu C tertentu T kuadrat per 2. Ya. Nah, dari deret Taylor ini dengan kita ambil 3 suku saja, kalau kita tambahkan dengan sigma kuadrat T kuadrat per 2, dengan kita kurangkan dengan sigma kuadrat T kuadrat per 2, tentu ini tidak akan mengubah hasil yang atas, ya. Dan kita akan meringkas bentuk ini menjadi ini, ya. 1 plus sigma kuadrat T kuadrat per 2 plus turunan kedua C minus sigma kuadrat T kuadrat per 2, ya. Nah, kita gunakan manipulasi ini untuk membuktikan bahwa ketika kita punya Zn itu adalah sigma Xi minus mu dibagi dengan sigma akar N, maka MGF dari Zn T tidak lain adalah M sigma Xi minus mu, perhatikan di sini, T per sigma akar N. Jadi konstantanya kita masukkan di sini, yang tidak lain adalah perkalian daripada MGF dari Xi minus mu dengan di sini adalah T per sigma per akar N. Ya, yang ini bisa kita tuliskan sebagai MGF dari X min mu untuk T per sigma per akar N berpangkat N. Ya, seperti ini. Atau ini boleh kita tuliskan MT per sigma per akar N. Dan dari bentuk manipulasi yang terakhir tadi, kita memperoleh MT per sigma akar N tidak lain adalah 1 plus, ya kita lihat sebentar di sini, bahwa 1 plus sigma kuadrat T kuadrat per 2 dan seterusnya. Perhatikan, kalau dalam hal ini bentuknya adalah T saja. Sekarang karena kita mempunyai T per sigma per akar N, maka kita tuliskan menjadi seperti ini, ya. Jadi sigma kuadrat T kuadrat per 2N sigma kuadrat plus, ya, tadi yang ruas yang kedua, turunan kedua untuk suatu nilai C minus sigma kuadrat per 2N sigma kuadrat T kuadrat berpangkat N. Untuk suatu nilai C antara 0 sampai dengan harga mutlak T dibagi dengan sigma kali akar N. Ya, ini adalah MZNT-nya. Nah, selanjutnya kalau kita ambil untuk N mendekati tak terhingga, ya, maka kita akan memperoleh harga mutlak T dibagi sigma dikalikan akar tak terhingga, maka nilai ini akan mendekati 0. Dengan kata lain apa? C ini dia nilainya akan mendekati 0, ya. Oleh karena itu, turunan kedua untuk suatu C sama dengan 0 dikurangi dengan sigma kuadrat, maka nilainya akan mendekati 0. Oleh karena itu, MGF dari variabel random Zn, MZNT tidak lain adalah 1 plus T kuadrat per 2N plus Dn per N pangkat N. Dan dalam hal N menuju tak terhingga, lagi-lagi kita akan memperoleh Dn dibagi dengan tak terhingga, ini akan mendekati 0. Oleh karena itu, limit N mendekati tak terhingga, MZNT, ini akan sama dengan E berpangkat T kuadrat per 2. Ya. Nah, ini tidak lain sebagaimana yang tadi, ini adalah MGF dari normal standar. Karena ya ZNT itu dia ya MGF-nya mengikuti MGF-nya dari normal standar, dengan kata lain bahwa FZNT dia akan mempunyai distribusi pendekatan normal standar. Inilah kesimpulan yang kita peroleh. Dalam hal Zn, konvergen dalam distribusi ke Z, yaitu normal standar,
Maka kita juga bisa menuliskan bentuk Zn, yaitu sigma xi minus n mu dibagi dengan sigma akar n, bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Jadi kalau kita kalikan dengan seper n per seper n, ya, 1 seper n per seper n, itu akan membawa sigma xi per n itu adalah x bar, seper n kali n mu itu adalah mu, kemudian yang penyebutnya menjadi sigma per akar n, ya. Jadi kesimpulan penting yang kita peroleh dari teorema limit pusat bahwa jika x1, x2 sampai dengan xn ini adalah satu sampel random dari distribusi, ya, di mana distribusi itu dia mempunyai min mu dan variansi sigma kuadrat yang kurang dari tak terhingga, maka fungsi peubah acak Z, yaitu x bar minus mu dibagi sigma per akar n, akan mempunyai distribusi pendekatan normal standar untuk n mendekati tak terhingga. Ya, inilah kesimpulan penting yang kita peroleh dari teorema limit pusat. Ya, sekali lagi, fungsi peubah acak Z, x bar minus mu dibagi dengan sigma per akar n akan mempunyai distribusi pendekatan normal standar. Ya, seharap Anda bisa memahami dengan baik tentang teorema limit pusat. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang distribusi normal asimptotik. Ya, apa itu distribusi normal asimptotik? Kita masih membahas yang terkait dengan teorema limit pusat, ya. Jadi jika Y1, Y2 dan seterusnya adalah barisan dari sampel random, di mana M dan C itu suatu konstanta. Sedemikian hingga ternyata ketika n mendekati tak terhingga, bentuk Zn, di mana Zn itu adalah Zn, dikurangi dengan M, dibagi dengan C per akar n, ternyata dia konvergen dalam distribusi ke Z, di mana Z-nya adalah normal 0,1, maka Zn ini dikatakan mempunyai distribusi normal asimptotik, dengan min asimptotiknya itu adalah M dan variansi asimptotiknya itu adalah C kuadrat per N, ya. Coba kita bandingkan dengan teorema limit pusat tadi, ya. Ketika ada barisan sampel random diambil dari distribusi yang punya min mu variansi sigma kuadrat, maka bentuk Z ini akan mendekati normal standar. Ya, pada kasus distribusi normal asimptotik, ya, ada sampel random, barisan sampel random. Pada bagian lain ada M, ada C, dia suatu konstanta, ya. Dan ternyata ketika N-nya ini besar, ukurannya besar, satu bentuk Zn, di mana Zn itu adalah Yn minus M, gitu ya, dibagi dengan C per akar N, berarti kan M di sini kita tidak menyebut ini min, kita tidak menyebut ini adalah varians. M dan C adalah suatu konstanta. Hanya saja dalam hal N mendekati tak terhingga, rupanya berlaku bentuk seperti ini. Maka dalam hal ini kita katakan Yn itu dia mempunyai distribusi normal asimptotik dengan min asimptotiknya M dan variansi asimptotiknya adalah C kuadrat per N. Artinya apa? Kita pun bisa menyelesaikan kasus seperti ini dengan menggunakan pendekatan distribusi normal standar. Kita akan lihat contoh, ya. Kalau misalkan diambil suatu sampel random berukuran 40 dari suatu komponen elektronik, ya, dari populasi di mana komponen ini dia berasal dari populasi yang berdistribusi eksponensial dengan parameter beta adalah 100 begitu, ya. Nah, dengan menggunakan teorema limit pusat, maka variabel random rata-rata xn bar ini akan mempunyai distribusi normal asimptotik, ya.
dengan rata-rata M-nya adalah 100 dan variansinya C kuadrat per N itu adalah 100 kuadrat per 40 atau 250 ya. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa peluang satu komponen elektronik akan mempunyai rata-rata nyala ya masih bisa berfungsi itu lebih dari 131 misalkan. Tentu dengan mudah kita bisa mencari bahwa probabilitas Xn bar lebih dari 131 tidak lain adalah probabilitas dari Xn bar minus M per C per akar N, kemudian lebih dari 131 minus M dibagi dengan C per akar N. Ya, bentuk ini tidak lain adalah Z. Ya, Z lebih dari 131 minus 100 dibagi dengan 100 per akar 40. Jadi probabilitas Z lebih dari 1,96 yang tidak lain peluangnya adalah 0,025. Ya, inilah hal yang terkait dengan hukum bilangan besar Bernoulli, kemudian teorema limit pusat, kemudian distribusi normal asimptotik. Saya berharap materi ini akan menambah wawasan Anda. Kenapa pada banyak kasus ketika N-nya itu mendekati tak terhingga, maka kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal asimptotik misalkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ya, oke, seperti itu.